aturan kelas sudah kita pahami bersama, namun saja harus kita ulang-ulang ya, bahwa kelas ini dipukul tepat pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan 1 menit, dan saya masih menunggu Bang Sofyan, instruktur tamu yang akan bergabung sebentar lagi. Peserta selama kelas ya diharapkan untuk mengganggu kenyamanan instruktur tamu dan menonaktifkan mikrofonnya ya. Dan sepanjang kelas nanti mohon dapat catatan materi-materi yang disampaikan oleh peserta instruktur tamu, yang penting-penting silakan dicatat, dan tentu bagi teman-teman yang aktif menulis esai di majalah digital Ellipsis, materi-materi kelas menulis daring bisa ditulis ulang untuk dijadikan esai ya, esai itu dengan versi teman-teman mengutip sumber-sumber dari materi kelas yang selama ini sudah kita hadirkan di ruang kelas menulis daring. Kemudian khusus peserta yang terdaftar sebagai anggota KMD Ellipsis, nanti pada 20-15 menit terakhir tim kreatif akan membagikan presensi daftar hadir. Mohon daftar hadirnya diisi, dan itu merupakan catatan jejak teman-teman di kelas menulis daring. Tentu saja kawan-kawan yang terekam jejaknya baik mengikuti kelas setiap Senin malam dan juga yang aktif menulis di media massa maupun menerbitkan buku, membagikan karyanya di media sosial, juga membagikan karyanya di ruang WhatsApp grup kelas menulis daring, itu menjadi catatan bagi tim kreatif untuk mempertahankan teman-teman tetap belajar bersama di kelas menulis daring. Dan, pada malam hari ini kita akan membahas materi tentang puisi. Kenapa sih? Ada apa dengan harus membiasakan diri diriku? Oh gitu. Membiasakan diriku lah, harusnya membiasakan. Yang di aktif mikrofon mohon di off kan ya, karena oh pemenang ya. Oh iya pemenang. Ingatkan kepada kawan yang masih aktif mikrofonnya untuk yang kayak si Mumut ya. Enggak gaya baju fotografer tentang yuk. Baik, saya mau menyapa Bang Sofyan, apakah sudah di ruang kelas kita? Assalamualaikum Bang Sofyan. Terima kasih. Ini telat majunya 1, 2, 3 ada. Ulang. Simpan aja dulu. Kan ditekan itu ya. Maklumin ya. Ya. 1, 2, 3. Bang Sofyan. Mau kemana ya? Tim kreatif dicek, diperiksa peserta yang bocor mikrofonnya, dibantu untuk di off kan. Gerah. Nah, lurus. Tunggu Kak. Enggak. Dapat nenek dah. Dapat dia bilang Kak. Dah. Pojok konsentrasi dah. Kok diriku. Baik teman-teman, kita masih menunggu instruktur tamu. Mohon bersabar sebentar ya.
Baik, sepertinya Bang Sofyan sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Oke, baik, cukup jelas. Terima kasih Bang sudah bergabung di kelas menulis daring pada malam hari ini. Ya, oke Bang, kelas kita mulai ya. Boleh, boleh, boleh. Baik, baik, terima kasih Bang Sofyan RH Zaid, penyair dari Jakarta. Saya akan membacakan profil singkat Bang Sofyan. Sofyan RH Zaid, lahir di Sumeneb, tanggal 8 Januari 1986. Beliau alumnus Filsafat dan Agama dari Universitas Paramadina, Jakarta. Buku puisi tunggalnya berjudul Pagar Kenabian, masuk 15 nominasi Anugerah Hari Puisi Indonesia pada tahun 2015. Puisi-puisinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti Inggris, Arab, dan Italia pada tahun 2020. Puisi dan esainya juga terbit di sejumlah media massa dan buku bersama. Kini tinggal di Bekasi sebagai editor, founder Tare Books, dan redaktur sastramedia.com, JSM, sambil menyiapkan buku barunya yang akan terbit berjudul Kaidah Puisi dan Akidah Kepenyairan. Baik, terima kasih kepada Bang Sofyan RH Zaid pada malam ini dan sekitar ditambah di walaupun cahayu santai saja Bang Sofyan. Namun nanti pertanyaan dari para peserta, jadi teknisnya Bang menyampaikan materi sekitar 30 menit ke depan. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab sampai kelas berakhir pukul 22. Baik, waktu dan layar dipersilakan untuk Bang Sofyan RH Zaid. Mikrofon Bang Sofyan, maaf diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Muhammad Subhan ya, dan teman-teman LMSIS dan kelas menulis daringnya. Saya merasa senang hadir pada kesempatan kali ini. Salah satu alasannya itu, saya sudah merasa cukup lama jauh dari puisi, dan dengan kelas ini saya seperti dipaksa atau ditarik kembali untuk kembali dekat dengan puisi. Jadi saya bahagia untuk ada di kelas menulis daring ini. Sebenarnya saya bukanlah instruktur di kelas ini ya, tapi saya juga belajar. Mari kita belajar bersama-sama. Mungkin konsep dari yang ingin saya sampaikan ini mungkin berbeda dengan kelas-kelas daring sebelumnya. Yang pertama sekali saya ingin buka 3 pertanyaan dari peserta tentang puisi. Setelah itu nanti saya akan menyampaikan materi, Bang Subhan. Dipersilakan. Baik. 3 pertanyaan, maksudnya langsung ditujukan kepada Bang Sofyan? Iya, boleh langsung ke saya. Jadi maksudnya 3 penanya ya, 3 penanya yang masing-masing bolehlah satu pertanyaan, kira-kira gitu. Baik, baik. Terima kasih Bang Sofyan. Baik teman-teman peserta kelas menulis daring, Bang Sofyan memulai materinya dengan memancing pertanyaan dulu kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ya, dipersilakan untuk melambaikan tangan atau mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Semua tentang puisi. Lebih dekat dengan puisi. Barangkali selama ini kawan-kawan telah menulis puisi, tapi masih menimbulkan keraguan bagaimana sebuah puisi yang baik dan benar itu. Ya, silakan, teman-teman. Yang pertama. Ya, lambaikan tangan saja dan sebutkan nama, asal kota, lalu ajukan pertanyaan kepada Bang Sofyan. Lalu beliau akan memberikan jawaban, dan setelah itu beliau akan menyampaikan materi berikutnya. Dipersilakan. Ya, Bang Rilen barangkali, silakan Bang Rilen. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Orlen Diki Agustin. Saya berasal dari Pasaman, sekarang menetap di Kota Padang karena berkuliah. Salam kenal Mas Sofian. Pertanyaan saya adalah lebih dekat dengan puisi. Nah, penulis pemula itu cenderung kepada persoalan apa yang terbayang dalam pikirannya itu. Apakah itu persoalan cinta misalnya, apakah itu persoalan kisah asmaranya atau persoalan yang ada dalam pikirannya gitu. Belum membaca kepada persoalan misalnya ke persoalan lingkungan kayak atau apa gitu. Nah, terkadang saya memperhatikan itu terjebak kepada persoalan-persoalan yang itu saja gitu. Itu saja yang itu. Nah, bagaimana gitu? Bagaimana agar kita tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu. Terus menarik lagi ke belakang, persoalan belakang. Sekarang ada juga, mohon maaf, ada juga konflik juga ya soal puisi esai gitu dan segala macam gitu. Saya juga bertanya bagaimana terkait itu gitu. Meskipun di luar konteks lebih dekat dengan puisi gitu. Lagi soal keributan juga, pokoknya itulah gitu. Terus juga pertanyaan terakhir dari saya adalah sedekat apa kita dengan puisi dan bagaimana puisi itu dekat dengan kita gitu. Itu pertanyaan inti saya gitu. Kembalikan kepada Bang Subhan. Baik, terima kasih Bang Rilen sebagai penanya pertama untuk memantik jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Intinya pertanyaan Bang Rilen, sebagian besar penulis-penulis pemula umumnya terjebak pada tema-tema klise seperti cinta, asmara atau yang seputar dirinya, atau puisi-puisi kamar, ya, hingga persoalan-persoalan krusial yang terjadi di masyarakat, masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya sering luput di. Untuk ini Bang Sofian bisa memberikan jawaban sebelum saya buka pertanyaan kedua dari peserta lainnya. Dipersilakan kepada Bang Sofian. Bang, langsung ke pertanyaan kedua dan ketiga dulu. Oh begitu, langsung saja? Iya, langsung. Oh baik. Bang Sofian sudah mencatat juga ya? Sudah. Yang kedua, saya persilakan pengaju pertanyaan berikutnya. Aktifkan saja mikrofonnya dan lambaikan tangan. Saya kira penulis-penulis bukan saja jago nulis, tapi juga jago bicara ya. Dipersilakan. Ya, dipersilakan. Kalau tidak ada yang melambaikan tangan, saya tunjuk lagi. Ada Bang Yohan di NTT yang baru bergabung di kelas menulis daring. Oh, Yohan ya, tahu saya. Terus. Silakan Bang Yohan. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Subhan. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam Pak Sofyan. Malam. Nah, jadi saya langsung saja. Saya ingin bertanya soal bagaimana kita memacu bagi pemula, bagaimana caranya kita bisa memacu diri untuk bisa menulis, tidak hanya menulis, tapi kita juga bisa memaknai itu tulisan. Kadang-kadang kita sebagai penulis tuh, kadang kita tulis saja, menurut saya ini. Kadang saya tulis saja, dan saya tidak tahu makna dari puisi itu. Itu kadang yang saya alami sebagai pemula. Gitu. Jadi kira-kira ini, menurut saya ini bagaimana caranya supaya kita sebagai pemula menulis itu, istilahnya yang sungguh-sungguh lah menulis dan bisa memaknai itu puisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Yohan di NTT ya, sudah dua penanya dari Sumatera Barat, Bang Rilen dan Bang Yohan di Nusa Tenggara Timur, Barat dan Timur ya. Umumnya penulis pemula kesulitan memotivasi dirinya dan mencari makna dari tulisannya seperti apa ya. Baik, yang ketiga, monggo. Oke, ada Kak Hendrika L. Waryati. Dari mana Kak? Silakan. Diaktifkan mikrofonnya? Ya, silakan. Selamat malam Kak Subhan. Malam. Malam Pak Sofian. Malam. Namaku mirip ya? Iya. Terima kasih, saya Hendrika, ada di Malang. Ini sepertinya sudah sering ditanyakan ya untuk penulis pemula ya.
seringkali kami yang penulis pemula itu mau menulis itu kayaknya belum menulis apa-apa itu sudah merasa stuck. Inspirasinya dari mana gitu loh Kak. Ya, jadi kami seringkali kebingungan mencari inspirasinya dari mana gitu. Kak Hendrika di Malang, Jawa Timur, ya, sering merasa stuck atau write block, ya. Ini umumnya penyakit yang dialami oleh penulis-penulis pemula, ya. Barangkali jenuh, bosan, atau inspirasinya ini di sekitar kita. Nanti Bang Sofyan akan memberikan jawaban. Baik, Oke, sebentar ya. Halo, Bang Sofyan. Halo, sebentar, saya memunculkan video. Iya, pertama tadi pertanyaan dari siapa ya, yang soal terjebak pada tema-tema klise ya. Sebenarnya 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh masing-masing peserta itu sebenarnya persoalan yang cukup inti di dalam puisi ya. Jadi karena kita bicara soal puisi. Pertama, benar ada banyak orang terjebak terhadap tema-tema klise kalau dalam bahasa dia. Kemudian yang kedua, bagaimana memaknai apa yang kita tulis. Kadang kita menulis saja, tapi kadang kita sendiri tidak tahu apa yang kita tulis itu. Kira-kira gitu ya, Yohan ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melanjutkan proses penulisan puisi yang stuck di tengah jalan, atau yang mandek, atau yang stop. Itu persoalan utama. Saya ingin jawab dari yang pertama, soal tema yang klise. Bang Sofyan, mohon maaf, sepertinya suara Bang terputus-putus. Atau tidak memakai headset saja, Bang, dilepaskan saja barangkali. Oke. Baik. Pertama saya akan jawab. Ini membaik. Oke, baik. Halo? Silakan. Ya, oke. Ya, oke, Bang, silakan. Ya, pertama pertanyaan yang pertama tadi ya. Kalau bagi saya pribadi, saya jujur sekarang sedang berniat mendekati puisi dengan sudah selesai, yaitu membuat labirin kuis. Mohon maaf, Kak Delvia di Payakumbuh, di off-kan mikrofonnya. Baik, silakan yang mau bertanya boleh raise hand. Oke, jadi saya malam ini berniat untuk mendekati puisi itu dengan cara yang berbeda. Jadi yang pertama, misalnya pertanyaan yang pertama tadi, terjebak pada tema yang klise. Coba sekarang renungkan lebih jauh, kira-kira apa ada tema yang baru dalam hidup ini? Itu pertanyaan penting. Saya pikir semua orang menulis itu sebenarnya temanya sama gitu. Temanya sama, tema-tema lama. Cuma karena menulis puisi itu butuh sisi kreativitas yang tinggi, maka dia memerlukan yang namanya sudut pandang baru terhadap tema yang sudah lawas itu. Gitu. Itu penting. Jadi jangan sampai kita berjuang mencari tema baru justru menjadikan kita tidak menulis hanya karena kita terus mencari tema. Kira-kira gitu. Jadi menurut saya, bagi saya tidak ada istilah orang terjebak kepada tema. Itu tidak ada kalau menurut saya. Banyak penyair itu yang terjebak bukan pada tema, tetapi pada cara pandangnya. Gitu. Contohnya gini, tema tentang hujan misalnya, itu kan tema yang sangat klise, tapi orang sampai hari ini masih nulis tentang hujan. Apakah temanya itu klise? Tidak, tema itu tidak ada yang klise. Yang klise itu kadang cara pandang kita melihat hujan sebagai penyair. Misalnya sudut pandang hujan Sapatri, ya, misalnya di puisi Hujan Bulan Juni misalnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sama cara pandang kita dengan Sapatri atau berbeda? Jadi sekarang yang jadi masalah dan harus dicari itu sudut pandang baru kita terhadap tema yang ada. Istilah tema itu kan tidak ada yang baru ya, mungkin adanya serba diperbarui melalui sudut pandang kita. Itu. Apa contohnya ya? Hujan misalnya, daun misalnya. Daun
kalau semua orang terjebak memandang daun sebagaimana para penyair sebelumnya, ya itu artinya terjebak terhadap cara pandang penyair terhadap kata itu. Itu yang pertama. Jadi lagi-lagi bagi saya tidak ada tema yang klise. itu deh. Adanya adalah cara pandang yang klise. Ya. Yang kedua soal Yohan. Misalnya saya ambil dari konsepnya Khalil Gibran misalnya, atau Khalil Gibran yang kita kenal di Indonesia itu. Bagi dia penyair itu ada dua. Yang pertama ada penyair yang kesurupan, yang kedua ada penyair yang namanya pengrajin. Penyair yang kesurupan itu dia bisa menulis apa yang dia tulis saja mengalir seperti curahan hujan segala macam. Walaupun kadang dia tidak mengerti apa yang sebenarnya dia tulis, apa makna dari apa yang dia tulis. Tapi ada orang yang namanya penyair yang pengrajin. Jadi apa yang dia tulis dia pasti tahu. Tujuannya apa, wacana apa yang ingin diangkat. Kemudian dia membutuhkan kata-kata apa saja untuk puisinya. Dia membutuhkan tanda apa saja untuk puisinya. Dia membutuhkan landasan teori apa saja untuk puisinya. Jadi itu artinya kalau Yohan pribadi yang mengalami kasus itu berarti masuk pada tipe penyair yang pertama, itu penyair yang kesurupan. Apakah itu sesuatu yang buruk? Saya pikir tidak. Malah banyak misalnya teman-teman yang berharap agar menjadi penyair yang kesurupan, sehingga lahir dari ketidaksadarannya itu puisi-puisi yang bagus, kira-kira gitu. Ya, saya pikir itu. Kemudian yang ketiga soal mandek saat menulis, itu pertanyaan klise. Mungkin jawaban saya juga klise ini. Jawaban saya yang klise apa ya? Ya udah tinggalin aja. Jadi kalau misalnya nulis puisi mandek, udah tinggalin aja, nggak usah dipikirkan kenapa mandek. Suatu saat misalnya suatu jam, suatu detik ingin kembali untuk melanjutkan puisi itu karena sudah ada ide atau sudah ada eksplorasi yang lebih jauh untuk melanjutkan puisi, dilanjutkan. Kalau enggak ya udah biarin aja, tinggal pindah ke tema yang lain. Mandek lagi, pindah lagi ke tema yang lain. Saya pikir itu. Jadi menurut saya jangan terlalu pusing dengan persoalan mentok ketika diskusi. Saya pikir itu. Itu jawaban saya, Mas Subhan, tidak menjawab secara langsung, tapi saya pikir ada kaitan gitu dengan pertanyaan. Baik. Terima kasih, Karena Bang. kalau dijawab secara langsung nanti ini kayak ulangan semester kan gitu. Ya, baik. Oke, Bang Sofyan mau menyampaikan barangkali ada catatan lain yang mau disampaikan pada peserta, atau kita buka pertanyaan berikutnya. Saya mau menyampaikan materi dulu, sebagaimana janji saya di awal. Jadi gini, sebagaimana perkataan saya di awal, jadi saya ingin mendekati puisi ini dengan cara yang berbeda. Nanti kalau teman-teman ada yang tidak paham, bisa tanya ke saya langsung, atau bisa tanya ke Bang Muhammad Subhan. Jadi gini, materi saya gitu. Suatu hari, ini saya cerita, saya pernah membaca buku, kalau nggak salah judulnya itu jadi sebuah buku yang bicara soal sastra Inggris lah, kira-kira gitu. Kalau nggak salah pendekatan teori sastra Inggris. Di buku itu dijelaskan bahwa di dalam konteks sastra Inggris, puisi itu tidak harus indah. Ingat ya, puisi itu tidak harus indah. Puisi itu juga tidak harus bermakna. Nah, saya pikir persoalan ini adalah persoalan yang vital dialami oleh kawan-kawan penyair yang baru menulis puisi atau berkenalan dengan puisi. Untuk tidak saya menyebut sebagai pemula ya. Mereka beranggapan bahwa nulis puisi itu harus dengan kata-kata yang indah. Kemudian puisi itu harus memiliki pesan-pesan atau makna-makna atau amanat-amanat. Itu kalau bagi saya pribadi setelah membaca buku itu adalah sebuah, dalam tanda kutip, salah kaprah ya, kesalahan yang umum dilakukan kalau dalam pandangan saya. Karena saya pribadi menyetujui pernyataan itu sejak awal, walaupun
saya kemudian menemukan konsepnya di dalam buku itu. Pertanyaan lebih lanjut sekarang begini, kenapa sebuah puisi itu tidak harus indah? Jawabannya, mungkin jawaban sederhana adalah agar puisi yang kita tulis itu tidak terjebak hanya sebatas pada kata-kata gitu. Pada kata-kata yang mendayu, pada kata-kata yang romantis, pada kata-kata yang dibuat seolah-olah indah gitu. Sebagaimana kita temui pada puisi-puisi teman-teman yang baru nulis puisi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa puisi itu tidak harus bermakna gitu? Karena kalau puisi itu harus bermakna, itu nanti repot. Karena nanti puisi tidak jauh beda misalnya dengan orang khotbah di masjid, orang khotbah di gereja misalnya. Atau orang berceramah di mimbar segala macam yang menyampaikan pesan-pesan tentang kemanusiaan, tentang apa saja. Jadi saya pribadi yang ingin disampaikan di kelas ini adalah menulis puisi itu tidak harus indah gitu loh, tidak harus dengan kata-kata indah, tidak juga dengan kata-kata yang bermakna atau dengan makna gitu. Tidak harus bermakna. Lantas apa gitu? Buku itu menjelaskan dua hal. Puisi itu minimal memiliki dua hal. Yang pertama adalah intent, yang kedua adalah sintesis. Intent itu kira-kira apa yang ingin kita bicarakan dalam puisi itu, apa satu tema yang kita angkat dalam puisi itu betul-betul digali secara mendalam, secara melebar kalau perlu, secara meninggi kalau perlu, sehingga apa yang ingin kita angkat di dalam penulisan sebuah puisi yang sedang kita tulis itu betul-betul intens, betul-betul intens, betul-betul fokus, betul-betul serius segala macam, tanpa berpikir apakah ini nanti bermakna, apakah ini nanti indah. Tidak perlu berpikir kayak gitu. Misalnya menulis tentang, saya ingat misalnya contoh puisi siapa ya yang mendalam. Oh, misalnya puisi Subagio ya, yang soal apa itu? Yang soal manusia pertama di angkasa segala macam, atau dia bicara soal kesunyian ya di puisi yang judulnya Motif 4 kalau nggak salah. Itu kan menurut saya intens puisinya. Kemudian yang kedua adalah sintesis. Sintesis itu semacam ada korelasi, ada keterikatan, ada keterkaitan antara satu lirik misalnya dengan lirik yang lain, antara bait satu dengan bait yang lain, baik itu dari sisi teks ataupun konteks. Jadi selama puisi itu ditulis dengan intent, kemudian disadari apakah puisi ini utuh, kira-kira dalam bahasa yang lain utuh ya mungkin ya. Ada keterkaitan antara awal dan akhir segala macam, dan ada keterikatan segala macam. Saya pikir itu cukup. Walaupun puisi itu misalnya dirasa tidak, oh ini kok tidak indah kata-kata, oh ini kok tidak bermakna, itu tidak perlu bukan kayak gitu. Saya pikir itu sebagai pengantar dari saya, Bang Subhan. Nanti kita perdalam di diskusinya. Baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Sofyan. Luar biasa ya, walaupun singkat materinya, tapi daging ya, daging semua. Bahwa yang paling penting bahwa sudut pandang baru terhadap tema yang lawas, nah ini menarik. Jadi tidak ada tema-tema klise, tapi bagaimana punya sudut pandang baru terhadap tema itu. Dan kalau seandainya dalam proses kepenulisan teman-teman mandek ya, ini penyakit yang umum dihadapi oleh penulis, ya tinggalin saja. Ini menarik juga kalimatnya, tinggalin saja, cari aktivitas-aktivitas lain, lalu nanti kalau sudah segar, coba nulis lagi. Di kolom komentar ada beberapa pertanyaan, barangkali saya akan membacakan ini nanti. Tapi sebelum itu saya undang kembali kawan-kawan yang mau mengajukan pertanyaan by video ya, dengan video. Buka videonya, kemudian sebutkan nama, lalu ajukan pertanyaan. Nah, silakan melambaikan tangan kembali teman-teman. Yang pertama siapa? Ya, oke. Kak Bang Ihya Fawaid. Ya, laki-laki perempuan ini? Jangan-jangan pesertanya banyak perempuan ini, Pak. Kelasnya maksud saya. Ya, dipersilakan Ihya Fawaid. Dari mana? Dari Jakarta. Oke, baik. Silakan Bang Ihya. Ya, mohon maaf sebelumnya nggak bisa off cam karena ada masalah kameranya.
Oke, mau bertanya dan menanggapi terkait tadi poin yang disampaikan pemateri, yaitu tentang intens. Nah, pengen nanya tips mungkin untuk menjaga keintensan atau apa keterkaitan dalam satu puisi yang sedang kita tulis. Mungkin itu. Dan Baik. juga satu lagi, kan tadi apa, ada dua tuh. Pertama, menjaga intens dan kita tahu mau berbicara apa, dan gimana ketika kita ingin tahu, kita udah tahu ingin berbicara apa, tapi kadang kita juga nggak terlalu yakin untuk menyebut itu sebagai sebuah puisi. Nah, apakah itu perlu dipikirkan juga atau ya udah tulis aja dan yakin itu sebuah puisi, udah gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bang Iya di Jakarta. Saya kira langsung dijawab saja Bang Sofyan ya, karena nanti akan banyak sekali pertanyaan seperti kelas-kelas kami sebelumnya. Ini akan kewalahan Bang Sofyan ya. Bang Iya di Jakarta mengajukan pertanyaan untuk menjaga keterkaitan puisi yang sedang kita tulis ya. Inten sintetis tadi. Dipersilakan Bang Sofyan. Mikrofonnya Bang, maaf, silakan. Kasih contoh ya, misalnya kita ingin menulis soal apa ya, misalnya burung elang, ingin nulis tentang burung elang. Kan sikap penyair ketika menemukan tema untuk ditulis itu kan minimal ada dua ya. Yang pertama, orang langsung nulis aja berdasarkan apa yang sudah diketahui tentang elang, berdasarkan ingatan atau kenangannya, misalnya kayak gitu. Dia tinggal nulis. Tapi ada juga orang yang merasa tidak cukup pengetahuannya tentang tema elang itu, kemudian dia mencoba mencari pengetahuan lain yang barangkali dia tidak ketahui, misalnya dari searching di internet atau pokoknya dari sumber lain di luar dirinya. Dari buku, dari ngobrol, misalnya elang dilihat dari sisi dari mitos elang itu apa, terus secara biologi elang itu apa, segala macam. Ketika dia merasa sudah menguasai terhadap apa yang ingin dia tulis, dia baru menuliskannya. Itulah kira-kira. Itu intent. Gitu, artinya intensitas terhadap intensitas puisi dalam puisi itu artinya pertama dari sisi tema yang dia angkat itu betul-betul eksploratif, kemudian dari sisi kata-katanya juga, dari struktur tubuh dari puisi itu sendiri, kata-katanya juga harus intens gitu. Atau kalau bahasa sekarang mungkin tidak boros ya, tidak boros kata. Jadi kata-kata itu efektif. Ya. Bagi saya itu bagian dari intensitas sebuah puisi kalau menurut saya. Saya pikir itu. Nah, soal keterkaitan tadi, itu sebenarnya kan konsep lama ya. Mungkin di beberapa kelas menulis itu disebut pohon kata gitu. Pohon kata atau ekatalogue ya kalau dalam bahasa filsafat misalnya. Jadi mengelompokkan sesuatu berdasarkan berdasarkan keterkaitan satu keluarga ya. Kata keluarga lah kira-kira, keluarga kata. Misalnya bicara soal kamar, di kamar itu ada apa sih yang bisa disebut sebagai simbol atau sebagai idiom, misalnya kayak ada selimut, ada kasur, misalnya. TV bisa nggak? Ada beberapa orang mungkin ada TV, tapi TV itu kan lebih umum ada di ruang tamu, tapi ada juga orang yang ada TV di dalam kamarnya, kemudian ada anduk misalnya, atau apa segala macam yang masih berkaitan dengan tema kamar, kata-kata yang dipakai. Itu bagian paling sederhana dari yang dimaksud keterkaitan di dalam menulis puisi. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Bang Sofyan. Dari Jakarta kita ke Padang, Sumatera Barat, ada Kak Doris Fitria. Dipersilakan Kak Doris. Aktifkan videonya. Halo Kak Doris. Masih monitor? Oke, sepertinya terjadi gangguan atau apa.
Dipersilakan teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan, lambaikan tangan ya. Saya juga ingin menyapa beberapa teman-teman penyair, sahabat-sahabat saya. Ada Bang Budi Setiawan, terima kasih Bang sudah hadir. Ada Kak Emi Sui di Jakarta, terima kasih sudah bergabung di kelas malam hari ini. Dan teman-teman lainnya ya, yang tidak tersebut namanya satu persatu. Silakan nanti melambaikan tangan kembali. Saya ingin membacakan pertanyaan dari kota Riau, kota Pekanbaru di Riau. Ada Kak Heza Hara. Izin bertanya, Bang, bagaimana cara membuat puisi? Bagaimana cara membuat puisi yang baik sehingga bisa itu memiliki ruh dan menarik dibaca. Nah, puisinya mempunyai ruh dan menarik dibaca. Nah, bagaimana menurut Bang Sofyan? Dipersilakan. Mikrofonnya, Bang. Mikrofonnya, Bang, maaf. Bang Sofyan, mikrofonnya. Iya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana agar puisi memiliki ruh kemudian menarik untuk dibaca ya. Ya. Wah, itu pertanyaan sulit ya, karena saya juga nyari juga jawaban itu. Saya juga nyari jawaban itu. Tetapi begini kira-kira. Saya pikir semua orang itu menulis puisi ya. Walaupun mungkin beberapa puisi yang ditulis orang-orang itu sama, kebanyakan sama. Karena mungkin beberapa orang itu lupa bagaimana cara memberikan sentuhan akhir terhadap sebuah puisi yang kita tulis. Itu mungkin penting. Jadi sentuhan akhir itu semacam kita memberikan tanda tangan pada puisi itu atau semacam memberikan cap jempol terhadap puisi itu sehingga puisi itu unik atau berbeda dengan kebanyakan orang. Saya pikir itu salah satu cara memberikan ruh pada puisi itu, artinya memberikan sentuhan akhir pada puisi yang kita tulis. Kira-kira gitu. Apa ya, sentuhan akhir itu kalau bahasa di percetakan tuh finishing kali ya, kalau di penerbitan itu ya. Finishing atau gitu, kayak kita ngecat sesuatu lah, jadi ada finishing, ada beberapa tahap, kemudian finishingnya dikasih anti gores atau coating segala macam, kayak gitu. Nah, soal pertanyaan jawaban yang lebih menjurus, saya juga nyari. Teman-teman yang mau berbagi bagaimana cara meniupkan ruh ke dalam puisi, saya berterima kasih sekali. Saya juga nunggu jawaban itu. Oke, lanjut, Bang. Baik, terima kasih, Bang Sofyan. Ya, teman-teman lainnya yang bergabung di ruang ini yang mau berbagi pendapat, ya tidak hanya pertanyaan ya, komen sebagainya, persilakan agar diskusi kita semakin asyik. Dari kota Pekanbaru kita ke Solo Selatan, ada Kak Mai Tiara. Mohon izin bertanya, Bang, apa saja trik yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami makna dari puisi yang disampaikan oleh si penyair? Nah, ini menarik, Bang. Banyak sekali puisi-puisi ya yang berangkat dari diksi-diksi langit, dalam tanda petik. Nah, ini agak semakin susah, semakin sulit diksi itu ada anggapan puisinya keren, nah begitu ya. Nah, ini bagaimana menurut Bang Sofyan? Dipersilakan. Iya, saya dulu juga dijejali dogma bahwa semakin sulit kita mengerti sebuah puisi, karena puisi itu bagus. Tapi saya sekarang sudah tidak beriman pada dogma itu ya, kalau saya pribadi ya. Yang masih saya imani adalah puisi yang multitafsir mungkin ya. Itu salah satu ciri puisi yang bagus ya, yang multitafsir kira-kira. Tapi kalau kata-katanya sulit, udah ribet gitu, susah dipahami segala macam, gimana ya, itu mungkin masuk pada puisi gelap ya, kalau dalam tataran akademik sastra itu, akademik sastra ya, akademis itu. Nah, tapi begini, saya punya satu keyakinan terhadap puisi itu bahwa puisi yang baik itu kalau bagi saya pribadi adalah puisi yang bisa dinikmati sebelum bisa dimengerti. Gitu. Jadi kalau saya pribadi baca puisi, selama saya bisa menikmati itu puisi, wah itu saya sudah bersyukur.
walaupun saya belum bisa mengerti. Jadi membaca puisi itu dua gitu ya. Bisakah kita menikmati puisi itu? Kemudian bisakah kita mengerti terhadap puisi yang kita baca? Ada puisi yang ada puisi yang saya pribadi kadang tidak bisa menikmatinya. Gitu. Kadang mengerti apa yang ingin penyairnya sampaikan, tapi tidak bisa menikmatinya. Ada juga saya bisa menikmati puisi itu, tapi saya tidak bisa mengerti, belum bisa mengerti misalnya. Ada juga yang kedua-duanya tidak bisa dinikmati, kemudian tidak juga bisa dimengerti. Jadi caranya gimana ya? Caranya sederhana. Pilihlah puisi yang sekiranya kalian bisa dinikmati gitu. Kalau yang tidak bisa mengerti, udah jangan, nggak usah dibaca. Kira-kira gitu kasarnya ya. Kira-kira gitu. Sikap yang paling ekstrim. Karena kalau saya pribadi membaca puisi itu, saya ingin menikmatinya sih sebenarnya. Tidak berhasrat untuk mengerti apa yang disampaikan penyair itu. Itu Bang kalau saya. Baik, terima kasih Bang. Begitu Kak Mai Tiara ya. Ini saya kira jawaban Bang Sofyan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sapardi Djoko Damono ya, puisi tidak harus dimengerti, tapi cukup dinikmati. Nah, ini saya kira menarik ya, cukup dinikmati. Tapi kalau mengerti dan nikmat, nah itu saya kira tambah asik ya. Baik, baik teman-teman lainnya, saya undang untuk mengajukan pertanyaan, komentar, pendapat, dan lainnya seputar puisi ya, karena tema kita adalah tema yang spesifik malam hari ini, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan puisi. Nah, tentu saya yakin 90% teman-teman yang bergabung di ruang Zoom pada malam hari ini di kelas menulis daring adalah penulis-penulis puisi, penyair-penyair ya, walaupun sebagian besar masih memulai, terutama di kelas menulis daring. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, komentar, pendapat lainnya. Lambaikan saja tangan, jangan sungkan-sungkan ya. Saya undang Kak Fatati di Mojokerto. Dipersilakan Kak Fatati. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya termasuk penikmat puisi dan mencoba untuk menulis puisi. Dan bagi saya, daripada menulis cerpen, menurut saya itu puisi sangat sulit sekali bagi saya. Yang pertama ada kesulitan untuk karena miskinnya kosakata yang saya miliki untuk diolah menjadi satu kalimat-kalimat yang itu tadi supaya bisa dinikmati pembaca meskipun kalimat-kalimat itu tidak terlalu samar gitu. Saya seringkali terutama saya pernah dapat masukan dari Kak Subhan ya, bahwa puisi itu tidak boleh terlalu vulgar gitu. Justru seninya adalah samar. Ketika puisi itu semakin samar, mewakili sebuah perasaan penulisnya, itu akan semakin baik. Nah, ini yang saya tanyakan adalah berkaitan dengan mengambil diksi karya orang. Ini sering kali saya lakukan. Sebelum saya nulis puisi, itu saya kebanyakan membaca banyak puisi. Mungkin untuk melahirkan satu puisi, saya butuh membaca 10 puisi. Baru saya ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sejauh mana kita bisa terlibat untuk mengambil diksi orang pada karya-karya kita, agar kita tidak menjadi penulis yang mengekor atau mungkin nyerempet-nyerempet ke plagiat gitu ya. Batasan untuk mengambil diksi orang sama menyandur puisi orang itu garis batasnya itu bagaimana supaya kita tidak terjebak pada menjiplak kalimat orang untuk kita ambil, berkaitan dengan cara mengambil diksi. Untuk diksi karya orang kita ambil untuk karya kita. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Jadi bagaimana cara teknik untuk melahirkan puisi atau etika mengambil diksi orang gitu, supaya kita tidak terkesan mentah-mentah mengambil kalimat orang untuk kita ambil pada karya kita. Itu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih.
Terima kasih Kak Fatati di Mojokerto, Jawa Timur ya. Terima kasih sudah bergabung. Kak Fatati juga peserta kelas tulis daring. Nah ini menarik. Ya. Tulis puisi sangat sulit kata Kak Fatati. Ya. Disebutkan miskin kosakata. Nah ini tapi kontras Kak Fatati. Tulis cerpen yang lebih panjang, tulis esai yang lebih panjang ya. Padahal di situ Ya. tanya ya. Nah tapi ini Itu sulit ya. umum yang dihadapi oleh pemula ya. Kenapa puisi menjadi sulit ya? Kemudian tadi ada narasi bahwa apa batasan mengambil diksi-diksi Diksi orang. orang ya, penyair yang sudah Ya. terkenal, populer, apakah nanti tidak jatuh kepada plagiat ya? Oke, Ya. Bang Sofi, dipersilakan. Mikrofonnya, Bang. Oke. Saya dulu pernah nanya ke seseorang ya. Saya sudah membaca banyak buku, apa ukuran bahwa saya ngerti terhadap puisi gitu. Kemudian orang itu jawab, saat kamu merasa sulit menulis puisi. Jadi berdasarkan jawaban temanku yang bercanda itu artinya penanya tadi sedikit banyak sudah ngerti tentang puisi ya. Karena sudah merasa sulit, bahkan sudah bisa mengklaim lebih susah dari nulis cerpen. Itu karena memang manusiawi, orang semakin tahu terhadap sesuatu itu akan semakin hati-hati. Gitu. Faktanya sih memang kayak gitu. Tetapi tidak ada cara, tidak ada metode, tidak ada tips, tidak ada saran bagaimana cara mengambil diksi orang lain secara aman. Itu tidak ada. Iya. Kalau menurut saya tidak ada. Penyair itu tidak boleh mengambil, tidak boleh mencuri. Bolehnya apa? Bolehnya merampok. Itu yang pernah disampaikan kalau salah J.J. Henrik ya, kalau salah ngomong bahwa orang itu mengambil, tapi kalau seniman besar itu mencuri atau merampok gitu, tidak mencuri gitu. Kira-kira gitu. Karena orang mengambil, orang mencuri itu bisa ketahuan, tapi kalau merampok bisa tidak. Gitu. Maksud saya gini. Kita menurut saya tidak bisa ya ngambil diksi orang ya, kalau menurut saya ya. Kalau saya pribadi tidak bisa ngambil diksi orang. Gimana ya caranya? Tidak ada cara agar itu tidak dianggap sebuah plagiat misalnya. Oke lah, misalnya kita ngambil diksi orang tidak dianggap plagiat, tapi kita akan dianggap mengekor. Tak kasih contoh satu misalnya. Apa ya? Oke. Puisinya Sapardi misalnya, Aku Ingin, itu kan sudah terlalu kuat di kita ya. Jadi saat ada orang menulis kata-kata aku ingin, orang akan ingat sama Sapardi. Itu tidak akan dianggap plagiat, tapi ingatan orang tuh otomatis terbawa ke dia. Gitu loh maksud saya. Misalnya ya udah ganti ke Aku Mau. Nah, Aku Mau orang memang tidak ingat Sapardi, tapi dia akan ingat Once dengan lagunya. Yang ada kata-kata Aku Mau, kira-kira gitu. Jadi menurut saya tidak ada level aman seseorang kalau berniat secara sengaja untuk mengambil diksi penyair lain. Saya pikir itu. Saya jujur tidak punya tips. Tapi kalau merampok monggo. Kalau orang merampok itu artinya dia butuh strategi, butuh ilmu, butuh taktik bagaimana dia seperti seperti menulis ulang apa yang ditulis orang lain dengan cara dia sendiri, itu tidak masalah. Selama tidak ada fakta-fakta fisik yang akan membuat orang berpikir bahwa orang ini kok plagiat dari orang ini. Saya pikir itu. Jadi jangan mengambil, Mbak, dirampok aja gitu. Saya pikir itu. Dirampok saja ya. Ini bahasa nanggung ya, Pak. Oke, artinya butuh trik, strategi. Oke. Sederhananya saya tafsirkan dari penjelasan Bang Sofyan, sekurang-kurangnya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, tapi tentu saja bisa kayak gitu ya, bahasa sekarangnya mungkin gitu ya. Iya. Terima kasih Sofyan dan Kak Fatati. Nanti kalau ragu lagi Kak Fatati diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan ya. Silakan teman-teman lainnya melambaikan tangan yang masih ragu tentang puisi ya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya dari Kak Doris Fitria ya. Tadi melambaikan tangan, saya kira mau bicara langsung, rupanya pertanyaannya sudah dituliskan di kolom komentar. Pertanyaannya, sebagai pemula, kebetulan Kak
Doris ini adalah seorang pustakawan di Kota Padang. Ia sudah membuat puisi, tetapi gimana cara kita membaca puisi yang baik agar menarik dan sampai ke pembaca. Nah, membaca puisi. Jadi menulis puisi lalu dibacakan puisinya agar pesan puisi itu bisa sampai ke pembaca. Ya, silakan Bang. Mungkin barangkali punya tips. Iya, saya tidak punya tips soal bagaimana cara membaca puisi yang baik itu. Jujur saya tidak punya tips ya. Tapi banyak buku yang beredar soal itu yang ditulis oleh para ahli di Indonesia ya soal membaca puisi itu. Tapi kalau saya pribadi tidak tidak punya tips untuk itu. Mohon maaf untuk itu. Mohon maaf. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Sofyan. Ya, karena kelas malam hari ini puisi dalam arti kita menulis puisi. Ya, di beberapa materi sebelumnya, Kak Doris, kita sudah mengundang beberapa pembaca puisi, penyair, ya. Nanti bisa dibagikan siaran ulangnya juga kepada Kak Doris. Ya, baik, dari Padang kita ke Toli, Sulawesi Tengah. Wah, jauh ini. Ada Bang Agam Faman yang kebetulan juga anggota peserta kelas menulis daring. Mau bertanya, bagaimana caranya kita bisa menyisipkan pesan dalam puisi yang singkat, tapi bisa sampai pada pembaca. Ya, puisi-puisi singkat, tapi pesannya sampai kepada pembaca. Nah, kiatnya bagaimana, Bang Sofyan? Dipersilakan. Bagaimana cara ya? Kayaknya pertanyaan saya justru mau nanya balik gitu. Kenapa puisi itu harus disisipin pesan? Kenapa itu? Orangnya sudah nggak hadir ya, Bang Subhan? Bang Agam Faman masih berada di ruangan? Halo, Bang Agam? Apalagi pada puisi yang pendek itu, kenapa harus berniat untuk menyisipkan pesan gitu di dalam puisi? Ya, pertanyaan Bang Sofyan ini saya kira berlaku untuk semua peserta pada malam hari ini ya. Kenapa sebuah puisi harus disisipkan pesan? Nah, ini saya kira akan punya banyak pandangan ya. Tentu saja ini menarik didiskusikan. Nanti dipersilakan juga teman-teman lain berpendapat ya. Iya, boleh menjawab, boleh menjawab. Jadi biar saya tidak ditanya saja, jadi saya boleh nanya. Ya. Baik, ada yang mau menjawab teman-teman? Kenapa sebuah puisi perlu pesan? Ada yang mau berpendapat? Mungkin biar hidup. Ya. Masih di Jakarta, dipersilakan. Biar hidup dan menarik pembaca kali ya. Ya. Agar hidup dan menarik. Oke, ada lagi yang lain barangkali? Saya. Satu, dipersilakan. Ya, saya. Ya. Saya sepakat bahwa tidak harus puisi itu ada pesan, ada nasihat, tidak perlu. Tidak harus, karena puisi itu urusannya dengan hati. Ketika hati itu mau marah, mau rindu, mau gelisah, dan terserah sama yang mau nulis, entah orang itu paham atau tidak. Ya, seperti tadi bahwa sebuah puisi itu bukan untuk dipahami, tapi dirasakan. Seni untuk menghadirkan rasa pada kalimat-kalimat yang tertuang, itulah ruh dari puisi. Saya kira begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan dia harus berkewajiban untuk menulis pesan, apakah dia harus dipahami. Justru semakin samar itu ya yang saya pegang dari Kak Subhan, bahwa semakin puisi itu samar, maka dia semakin estetik, semakin menarik. Tidak vulgar, puisi itu tidak boleh vulgar gitu. Itu yang saya pegang dari Kak Subhan ketika ngasih saran pada salah satu puisi saya. Jadi seni untuk sedikit misterius dalam menghadirkan sebuah perasaan, entah pesannya itu sampai atau tidak, itu adalah estetika dari sebuah puisi. Dan itu ketika ada rasa yang bisa hadir di sana, meskipun tidak dipahami, ya itulah sejatinya sebuah puisi.
mungkin pendapat saya seperti itu. Benar atau tidak saya tidak tahu, tapi pendapat pribadi saya seperti itu. Seninya ada di sana. Begitu, Kak. Pak tadi di Mojokerto untuk pendapatnya, ya menarik. Bagaimana Bang Sofyan mau mengomentari? Dipersilakan. Barangkali bisa dijelaskan. Saya setuju dengan Bang Subhan memang bahwa puisi itu tidak harus vulgar. Saya setuju. Tapi tadi Mbak itu sangat ingat kata-kata vulgarnya itu ya tadi ya. Itu respon saya, Bang. Iya. Itu saya pikir ajaran yang bagus itu, Bang. Iya. Baik. Silakan teman-teman lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, ya lambaikan saja tangannya ya, atau tulis di kolom komentar. Kita dari Mojokerto, kita ke Palembang, ada Bang Johnson Effendi. Bang Johnson Effendi mau bertanya langsung, atau saya bacakan pertanyaannya? Atau mau ngirim salam gitu, Bang Johnson itu. Ya, silakan Bang, aktifkan videonya. Lama nggak ngobrol. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini di sini gelap sih. Nggak apa-apa ya. Lampunya gelap. Ya, itu aja dibacain aja itu tadi yang saya tulis. Salam buat semua, sama Bang Sofyan, serta Bapak Suban dan kawan-kawan yang semua yang hadir. Tadi ada saya tulis di situ, coba itu aja dibacain. Iya, saya mau mendengar abang yang mengajukan pertanyaan langsung. Saya juga ingin dia yang ngomong. Gimana? Iya Bang, silakan Bang. Tadi saya tulis, saya mau bertanya, apakah puisi itu boleh ditulis secara narasi seperti prosa yang punya dialog serta tanda-tanda baca, titik koma dan lain sebagainya? Apakah itu bisa juga termasuk dalam kategori puisi? Apakah boleh seperti itu, atau kebanyakan saya lihat orang menulis puisi itu nggak ada titiknya, ada komanya, ada tanda petik, dialog dan lain sebagainya. Makanya saya tanya, apakah boleh kita menulis puisi secara narasi seperti prosa gitu? Baik, terima kasih Bang Johnson di Palembang. Apakah bisa boleh menulis puisi seperti menulis prosa ya, ada dialog, di sini ditulis ada tanda baca dan lain sebagainya. Puisi sering kita temukan ya, ada penyair yang menulis dengan membubuhkan tanda petik dua ya, dialog ya, kemudian tanda baca, di situ ada tanda koma, tanda seru ya, tentu itu bagian. Tapi narasi dalam bentuk prosa seperti cerpen barangkali dimaksud oleh Bang Johnson ya. Dipersilakan Bang Sofyan. Ya, pertanyaan saya kenapa nggak boleh gitu loh? Kenapa itu kok ditanya? Ya, menurut saya boleh aja ya. Kenapa nggak boleh? Selama dirasa itu cukup intens untuk, sebagaimana saya balik ke awal tadi, selama itu cukup intens, selama itu cukup sintesis, kira-kira gitu. Boleh jadi aja, untuk membedakan antara prosa dan puisinya tadi itu, nanti orang nggak bisa apa nggak salah persepsi nanti. Nah, oh ini kata ya, oh ini puisi, oh ini prosa, nanti gimana itu? Apa dari ininya? Kalau saya agak liberal ya soal puisi ya. Jadi saya beriman bahwa kata-katanya Pak SCB bahwa apa yang kita niatkan sebagai puisi itu puisi. Kalau saya ya, jadi aman sih kalau saya pribadi. Jadi apakah pembaca bisa membedakan ini puisi atau prosa, itu kan bukan urusan kita kan, ya kan? Kalau saya gitu. Jadi sah-sah saja ya? Sah aja, selama itu tadi. Selama itu dirasa cukup yang menjadi pemikiran saya itu kan nanti orang akan punya persepsi kan. Orang akan bertanya dalam hatinya, ini puisi apa cerpen sih katanya. Tapi dalam bahasa tulisannya itu seperti bahasa puisi, tapi kok seperti cerpen. Nah, gitulah maksud saya itu. Iya, jadi gini. Jadi gini, Bang. Puisi cerpen yang dipuisikan atau gimana? Atau sebaliknya. Gimana? Jadi gini ya, ini pandangan saya saja. Kan yang ditanya tadi puisi ya, bolehkah puisi itu ditulis? Saya pikir boleh, mungkin gitu.
Yang agak tidak mungkin tuh sajak ya. Sajak itu susah untuk ditulis seperti prosa kali. Saya termasuk salah satu orang yang membedakan antara Mikrofonnya Bang Sofyan, maaf. saya termasuk salah satu orang yang membedakan antara puisi dengan sajak. Gitu. Jadi bagi saya puisi itu lebih asik, lebih umum, lebih prosa, bisa apa saja. Tapi mungkin sajak yang agak susah ditulis dalam bentuk puisi ya kalau saya pikir. Itu jawaban saya, Pak Johnson. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Bang Johnson, Bang Sofyan. Ya. Sama. Ya, oke Bang Johnson. Salam untuk keluarga di Palembang, Bang ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Dari Palembang kita ke Jakarta. Ada Kak Masya. Dipersilakan Kak Masya. Ya. Assalamualaikum Bang. Tadi yang dibilang diksi ngerampok gitu, ya memang kadang saya juga bikin puisi kadang-kadang diksinya dari langit, awan atau ranting banyak kan udah dipakai orang. Mungkin bikinnya secara itu apa ya, secara beda kali ya. Terus untuk puisi keluarga itu kadang kita kayak dialog antara adikku, ayahku atau ibuku. Itu kayaknya kesannya kayak bukan puisi, caranya biar berbentuk puisi itu bagaimana ya. Dan puisi-puisi saya juga kayaknya terlalu sederhana dan pengen yang menggelegar gitu. Tolong tips-tipsnya dong Pak. Baik, terima kasih Kak Masya. Kembali ke soal merampok tadi ya. Baik, silakan Bang Sofyan. Gimana ya jawabannya yang bisa menggelegar gitu ya. Saya juga nyari juga soalnya. Apa ya? Jadi bagi saya kembali ke niat ya Ibu ya. Jadi yang ingin Ibu tulis itu sebenarnya cerpen apa puisi gitu loh. Ya kalau cerpen ya nulis cerpen, kalau niatnya nulis puisi ya nulis puisi apapun hasilnya gitu. Terus bagaimana caranya agar puisi itu bisa menggelegar? Saya nggak tahu jujur, saya juga nyari itu yang bagaimana caranya bisa menggelegar. Gitu kan. Tapi punya niat bisa nulis puisi yang menggelegar itu bagus. Saya pikir bagus itu. Menarik gitu. Saya berharap suatu saat punya ya puisi yang menggelegar, cetar membahana itu ya. Suatu saat ya. Tipsnya bagi saya mungkin sama ya yang sudah berulang-ulang disampaikan oleh Bang Subhan kali ya di kelas ini bahwa membaca itu penting, Ya. Jadi tadi saya menarik yang disampaikan oleh yang dari Mojokerto ya. Jadi butuh banyak membaca puisi untuk bisa nulis satu puisi misalnya. Itu menarik ya. Ya selama tidak ngambil dan mencuri diksi orang lain ya secara sengaja. Itu menarik. Ya, saya pikir tips saya itu aja Bu. Jadi banyak baca aja kalau menurut saya. Banyak baca. Saya pikir itu. Baik, terima kasih. Ya, Kak banyak baca saja ya. Kalau ingin menjadi penulis puisi yang hebat, ya tentu baca puisi-puisi penyair-penyair yang hebat ya, referensinya sudah banyak sekali baik di Google, puisi lainnya. Bisa juga ya barangkali mengikuti perkembangan perpuisian hari ini di Surat Kabar ya, media-media nasional, diikuti saja perkembangannya. Setiap minggu itu banyak sekali puisi-puisi yang terbit di Kompas tidak lagi ya, di koran nasional lainnya. Baik, kita masih punya waktu teman-teman, dipersilakan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini dari JR, siapa JR ini? Dari mana? Izin bertanya Syekh, adakah saran kitab-kitab puisi apa yang harus dibaca penulis puisi pemula? Dari JR, Bang. Silakan, Bang. Kitab puisi ya, kitab puisi ya. Enggak, itu pertanyaan yang bercanda kali. Gini,
saya mau lanjut yang tadi sedikit, Pak. Saya lupa tadi. Jadi caranya gimana agar bisa menulis puisi yang menggelegar? Ya salah satunya banyak baca misalnya. Tapi jangan lupa juga bahwa membaca sekedar dengan membaca yang tidak sekedar itu beda ya. Misalnya kita baca puisi orang, kita baca aja 2 hari habis 2 buku, kita baca aja gitu. Tapi juga berpikir, misalnya kita membaca sebuah puisi, kita merasa puisi ini kok bagus ya gitu. Nah itu dipelajari, kenapa puisi ini kok bagus gitu. Bisa dipelajari teknik penyairnya menulis puisi ini seperti apa, kemudian kata-kata yang dipakai seperti apa, terus bangunan puitiknya seperti apa gitu. Jadi tidak sebatas orang kayak baca apa ya, kayak tidak seperti seorang proofreader membaca sebuah naskah dalam penerbitan misalnya. Tidak. Kalau kan cuma mencari apa namanya tipe dan lain sebagainya, tidak. Tapi membaca kemudian juga untuk berpikir, membaca untuk belajar lah kira-kira kasarnya gitu. Karena kadang membaca sebanyak mungkin buku tanpa kita berpikir, tanpa kita mempelajari apa isi buku itu juga tidak begitu efektif untuk meningkatkan kualitas dari puisi yang kita tulis ya. Itu ya. Terus kemudian yang apakah ada referensi kitab puisi yang dibaca untuk pemula? Kitab puisi. Berarti bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Arab ya? Kitab ya saya kira buku Bang, buku puisi ya. Oh, buku puisi ya. Kitab di situ. Ya, buku puisi. Kalau untuk pemula apa ya? Saya kalau nyebut merek nanti dianggap promo buku di sini kan. Apa ya? Tapi oke lah, saya sebut buku-buku yang sudah lawas saja ya, yang sudah lawas sebagai apa ya, basic atau dasar ya. Misalnya kayak puisi-puisinya, untuk puisi-puisi yang tidak begitu vulgar misalnya, misalnya saya sebut Kriapur misalnya ya, itu Kriapur ya, orang Solo tuh Kristanto siapa tuh, Adi Purnomo ya kalau nggak salah. Terus puisi-puisi siapa lagi ya yang lawas-lawas ya, yang menurut saya tidak penyairnya itu tidak terlalu bernafsu untuk agar puisinya itu indah atau agar puisinya itu bermakna gitu loh. Saya sebut Kriapur kali ya, Kriapur lah, itu aja. Soalnya kalau saya sebut buku puisinya Muhammad Subhan misalnya, nanti saya dianggap promosi buku dia kan. Oke lanjut. Jokpin bagaimana Bang? Jokpin, Hairil? Ya Hairil tentu ya, Hairil. Ya Hairil, kalau saya pribadi belajar sama Hairil itu pada efisiensi dia memilih kata ya untuk puisinya itu. Itu luar biasa saya pikir. Jadi gini, setiap penyair yang sudah dalam tanda kutip menjadi monumen di dalam perpuisian Indonesia itu tentu saja ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita bisa belajar pada kekurangannya, kita juga bisa belajar pada kelebihannya. Misalnya pada Hairil. Kita belajar bagaimana Hairil betul-betul memilih kata untuk puisi-puisinya. Jadi dia efektif kata-katanya segala macam. Atau padat lah ya, padat segala macam. Walaupun ada puisi Hairil yang agak panjang, misalnya kayak Senja di Pelabuhan Kecil misalnya, dengan tarik-tarik panjang, tapi kan itu kata-katanya juga efektif. Kemudian misalnya kepada Subagio Sastrowardoyo, saya belajar bagaimana menggali tema pada puisi-puisi yang dia tulis gitu, mengeksplorasi tema. Kemudian di situ ada, karena tema itu digali sebagian dalam, sehingga banyak puisi-puisi Subagio itu yang filosofis gitu. Mungkin tanpa dia berniat menyisipkan hal-hal yang bersifat filsafat di dalam puisinya ya, tapi menjadi filosofis dengan sendirinya. Atau misalnya saya belajar apa ya, kepada siapa misalnya, Jokpin jangan disebut ya, dia soalnya masih ada, nanti saya dianggap ada. Siapa lagi ya? Ya sementara itulah. Jadi maksud saya tidak ada salahnya kita mengoleksi banyak buku dari sejumlah nama yang sudah diri kita masing-masing anggap sebagai monumen atau idola kita masing-masing. Dan kita mencari apa yang bisa dipelajari lebih dalam dari sosok ini. Saya pikir itu cara membaca dan memilih buku puisi untuk dibaca. Oke, Pak.
Baik. Terima kasih Bang Sofyan. Waktunya udah habis ya? Kita sampai jam 2. Bang. Masih kuat Bang? Halo Bang? Iya, maksud saya waktunya masih sudah habis atau sudah ada atau masih ada? Ya, masih ada beberapa pertanyaan. Oke. Sambil ngopi dulu Bang, barangkali mau minum dulu. Ya, baik. Selanjutnya ada Kak Hendrika. Dipersilakan Kak Hendrika. Saya dengerin ya, walaupun tidak nyalain video. Ya. Makasih Kak. Saya mau tanya lagi, dalam menulis puisi itu, kita menggunakan gaya bahasa itu apakah ada batasannya? Misalnya ketika mau menggunakan gaya bahasa yang kasar gitu, sarkasme gitu, apakah sah-sah saja gitu? Makasih. Baik, terima kasih Kak Hendrika. Kak Hendrika di mana kotanya? Malang Kak. Oh, di Malang ya, baik. Apakah menggunakan gaya bahasa dalam puisi punya batasan? Ya. Pertanyaan saya, kenapa puisi harus menggunakan gaya bahasa gitu? Halo, kenapa puisi harus menggunakan ya, Kak, gaya bahasa? Maksudnya bahasa yang kita gunakan apakah bebas saja gitu Pak Sofyan? Jadi misalnya menggunakan kata-kata yang cukup kasar gitu, apakah juga sah-sah saja gitu? Menurut saya nggak apa-apa ya, kan menggunakan loh ya. Misalnya ada kita nulis sebuah puisi, kita punya tuntutan untuk menggunakan kata yang kasar. Bagi saya nggak apa-apa, selama itu sesuai kebutuhan dari puisi yang sedang kita tulis. Saya pikir itu nggak apa-apa kok. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Kak Hendrika untuk pertanyaannya. Terima kasih Bang Ian. Selanjutnya kita ke Nusa Tenggara Barat, ada Bang Din Alipati. Udah lama nggak muncul Bang Din. Apa kabar Bang Din? Silakan Bang Din. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam udah. Ya, selamat malam Bang Din. Sehat ya? Ya, agak sungkan kan, makanya lama menghilang. Ya. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan malam hari ini udah, dan juga Bang Sofyan. Materi malam hari ini sangat menarik, lebih dekat dengan puisi, jadi membuat kami ini ingin mendekat ke materi malam ini. Dan makin malam makin asik bicara. Pertanyaan saya adalah, ketika kita sebagai pemula menuliskan sebuah puisi atau beberapa puisi, seringkali ada komentar, ini sudah banyak ditulis oleh orang lain, bahasa-bahasanya nggak ada bahasa yang baru, diksi-diksi yang baru. Jadi dari komentar-komentar itu barangkali kami bisa menyimpulkan bahwa sebagaimana tadi ada pertanyaan dari Bang Johnson, bahwa barangkali puisi itu tidak terikat pada bentuk, tidak terikat pada diksi, tapi dia yang mengikat puisi adalah perangkat-perangkat kritikannya. Itu yang membedakan puisi dengan karya-karya yang lain. Dia boleh saja bentuknya seperti apa atau model tulisan seperti apa, tapi yang membedakan dia dengan yang lain adalah perangkat apa yang digunakan. Barangkali begitu Bang Sofyan. Pertanyaan sekaligus komentar kami, penjelasan dari Bang Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Din untuk komentarnya ya. Silakan Bang Sofyan. Bang Subhan, tadi saya yang terakhir kurang paham untuk membedakan apa ya tadi? Oke, Bang Din, diperjelas kembali pertanyaannya. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Bang Johnson terkait dengan apakah puisi itu boleh menggunakan dialog dalam penulisannya, boleh menggunakan tanda baca dan sebagainya. Kemudian dijawab oleh Bang Sofyan, boleh saja, sah-sah saja. Jadi dari jawaban itu barangkali kita bisa menyimpulkan bahwa puisi tidak terikat pada bentuk penulisannya atau apa yang digunakan, tapi adalah perangkat-perangkat yang digunakan. Perangkat apa yang digunakan dalam puisinya itu yang membuat dia dikenal atau dikenal sebagai karya puisi. Bisa ditangkap mungkin? Ya, perangkat bisa diperjelas dimaksud dengan perangkat di situ, Bang Din? Ya,
kan kita pernah dapat materi tentang jadi sebuah karya puisi itu dia disebut sebagai puisi karena ada perangkat-perangkatnya yang bisa membuat dia disebut sebagai puisi karena ada apa yang digunakan di dalam penulisan puisinya. Jadi katakanlah gaya bahasanya. Oh, baik. Ya. Ya, baik. Barangkali maksud Bang Din unsur-unsur pembangun puisi ya. Ada unsur batin, pembangun puisi ya. Itu Bang Sofyan, sehingga membedakan antara puisi dan prosa pada pertanyaan Bang Johnson tadi. Baik, dipersilakan. Iya, saya setuju, saya sepakat itu. Ya itu bisa juga. Baik. Itu respon saya, iya bisa kayak gitu juga. Baik. Tapi bisa, maksud saya gini, Bang Subhan, jawaban saya tadi kan agak sedikit umum ya sebenarnya, bahwa semakin ke sini, puisi itu kan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat ya dibanding genre sastra yang lain misalnya kayak ya puisi yang sangat naratif kan banyak, puisi-puisi naratif di Indonesia kan banyak gitu kan, puisi-puisi prosais atau prosa lirik segala macam, genre tersendiri. Tapi benar bahwa puisi itu sepanjang apapun puisi, senaratif apapun puisi, kita akan tetap bisa membedakan salah satunya dari perangkat puitik yang digunakan oleh penyairnya. Itu benar. Oke. Ya, sepakat Bang Sofyan dengan komentar Bang Din ya. Baik, selanjutnya kita ke Payakumbuh, Sumatera Barat ada Kak Delvia Andrini. Pertanyaannya, izin bertanya Bang, apa kriteria puisi yang layak dimuat di media massa? Mohon pencerahannya Bang, agar karya kami bisa terbit di media massa. Ya, dipersilakan Bang. Ini kebetulan sebagian besar peserta kita ini pemula Bang. Jadi bahasa Bang jangan filsafat sekali ya. Iya. Jadi gimana ya? Bagaimana caranya agar puisi yang ditulis itu dimuat di media? Sederhana gampang. Misalnya kalian ingin dimuat di rubrik apa misalnya? Taruhlah majalah Ellipsis misalnya. Ya. Caranya adalah kalian harus mantengin puisi-puisi yang dibuat di Ellipsis itu. Puisi-puisi seperti apa yang dimuat gitu. Karena redaktur dalam sebuah media massa ya, itu kan sedikit banyak juga ada bau-bau selera kan pasti. Jadi tidak 100% objektif memilih puisi. Karena selera itu lahir dari bangunan pengetahuan, bangunan pengalaman, bangunan keyakinan terhadap kualitas dari sebuah puisi-puisi yang dia pilih dan diloloskan. Jadi caranya adalah pantengin aja media apa yang ingin kalian muat karyanya dan dipelajari. Jadi jangan sekedar dibaca, tapi dipelajari kenapa puisi ini kok dimuat, kira-kira gitu. Itu cara paling sederhana dan tidak berbau filsafat. Ya, baik. Terima kasih Bang Sofyan. Ya, pelajari media tujuan ya, Kak Delvia dan teman-teman lainnya ya, puisi-puisi apa yang diterbitkan di sana, ya baca-baca saja dan kirim. Jangan lupa kirim, lupakan ya, seperti topik bahasan pada Ellipsis edisi pertama dulu ya. Kirim saja banyak-banyak. Suatu hari nanti redakturnya bosan juga sendiri, ini anak ini rajin sekali kirim puisi. Saya terbitkan sekali-sekali gitu kan, asik juga. Baik teman-teman, kita masih ada sedikit waktu, dipersilakan mengajukan pertanyaan lainnya atau punya pandangan-pandangan berbeda, karena tentu saja bahasan tentang puisi sangat luas sekali. Ya, dipersilakan. Pertanyaan berikutnya. Masih ada teman-teman? Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Kak Maisha Firdaus masih melambaikan tangan. Barangkali ada yang mau ingin ditanyakan? Ya, boleh Mas. Ini apa spekernya enggak itu saya jadi harus nempel speaker. Itu loh kalau misalkan tentang
adikku gitu, tentang ayahku atau ibuku, itu kayak kebanyakan kayak hal yang cerita biasa, apa itu disebut sudah puisi ya? Adikku, maksudnya bagaimana Kak Mas ya? Misalnya adikku berpesan sama adiknya atau berterima kasih sama ibu apa ayah gitu, apa itu kayak kan kayak sebuah cerita gitu ya, itu apa namanya, suatu udah disebut namanya sebuah puisi gitu. Pesan adikku, kamu sabarlah dan beginilah gitu gitu. Itu disebut puisi atau hanya sekedar cerita apa curhatan gitu? Baik, terima kasih Kak Masya. Ya, bagaimana Bang Sofyan? Iya, iya. Pertama dari penyairnya dong. Penyairnya niat nulis puisi apa nulis apa gitu kan. Kalau penyair niat nulis puisi itu sudah puisi. Nah, kemudian di pembaca nganggap itu puisi atau bukan gitu. Pembaca itu kan sederhana kadang. Ada judul, kemudian ada bait-bait ya, misalnya entah itu lari-lari panjang atau lari-lari pendek, kemudian ada titi mangsa segala macam. Ya, pembaca akan menyebut itu sebagai puisi. Ya kan, cuman pertanyaan ketiga kemudian apakah puisi itu berhasil atau tidak kan itu soal lain. Yang ditanyakan sudah disebut puisi apa bukan? Sudah puisi Bu, tenang aja. Oke. Baik, terima kasih Bang Sofyan. Kembali ke niat ya Kak Masya. Niatnya menulis puisi atau menulis prosa ya, karena puisi dan prosa tentu dua genre yang berbeda ya. Dari Jakarta kita ke Tidore di Maluku ini. Ada Bang Habi. Izin bertanya Bang Sofyan, bagaimana proses kreatif atau upaya Abang menjadi lebih dekat dengan puisi? Nah, berbagi proses kreatifnya Bang. Barangkali sejak kapan nulis puisi, lalu kenapa suka nulis puisi, puisi pertama terbit di mana barangkali ya, untuk motivasi ke kita, teman-teman di kelas tulis. Silakan Bang. Oke, itu berarti bicara soal proses kreatif ya. Ya. Jadi gini, gimana ya, jadi gini, yang paling sulit dari orang-orang yang menulis puisi itu sebenarnya adalah menjaga gairah. Menjaga gairah agar tetap bisa nulis puisi, menjaga gairah agar tetap berdekat-dekatan dengan puisi lah, kira-kira gitu. Bagaimana cara menjaga gairah itu? Salah satunya kalian harus punya sparring partner atau teman ngobrol. Mikrofonnya mati lagi Bang. Jadi satu, punya sparring partner ya, punya teman untuk ngobrol soal puisi. Misalnya kita nulis puisi baru, ya kita ceritain sama teman kita, dibacain, barangkali dapat masukan atau cukup sekedar berbagi. Misalnya gitu. Apakah Facebook cukup? Menurut saya berbagi puisi di Facebook bisa, nggak masalah juga. Tapi lebih spesifik lagi punya teman secara offline maksud saya, itu lebih menarik gitu. Biasanya teman di offline kan bisa juga jadi teman di online loh. Teman di online belum tentu bisa jadi teman di offline gitu. Yang lebih luas lagi bisa berkomunitas menurut saya. Berkomunitas atau ikut kelas kayak gini, kelasnya Bang Subhan misalnya, itu bisa. Itu salah satu cara menjaga gairah agar tetap bisa nulis. Kalau saya pribadi, saya nulis puisi itu dari kelas saya suka baca itu dari kelas 4 SD, nulis puisi dari kelas 2 SMP kali ya, nulis puisi. Apa yang bisa, sepertinya tidak ada yang menarik yang bisa saya ceritain ya ke teman-teman soal proses kreatif saya ya. Jadi artinya tidak ada cerita yang bisa memotivasi lah kira-kira. Seperti tidak ada. Cuman satu keyakinan yang saya pegang sampai hari ini dari awal saya nulis puisi itu, saya saat nulis puisi tidak pernah terfikir untuk menjadi terkenal gitu. Kira-kira gitu sederhana. Saya juga saat nulis puisi tidak terfikir agar puisi itu bisa terbit di media segala macam gitu. Tapi saya selalu berniat, selalu berjuang ya, bagaimana bisa nulis puisi yang dalam tanda kutip itu bagus atau nulis puisi dalam tanda kutip baik gitu. Itu motivasi saya sejak awal nulis puisi.
Walaupun sampai hari ini saya merasa belum punya puisi yang sesuai yang saya cita-citakan gitu. Jadi masih terus belajar dan berproses kreatif sampai hari ini. Kemudian apa ya? Karena begini. Ini sebenarnya agak pahit ya kalau saya sampaikan. Entah ini jadi motivasi atau justru jadi bumerang ya untuk kelas puisinya Mas Subhan ini. Saya nggak tahu. Jadi gini, seseorang yang bercita-cita menjadi guru PNS misalnya, ya kan? Cita-citanya itu tercapai saat orang itu diangkat menjadi PNS misalnya dengan turunnya SK dari pemerintah. Maka cita-cita dia tercapai sebagai guru PNS, misalnya gitu, atau dosen. Tapi tolak ukur seseorang berhasil menjadi penyair itu apa? Itu kan pertanyaan yang agak pahit kan sebenarnya. Itulah kenapa bahwa saya pribadi sampai hari ini motivasi saya nulis puisi itu ingin nulis puisi yang baik gitu. Ingin nulis puisi yang bagus. Makanya saya kadang jarang nulis puisi, tapi saya selalu berjuang untuk tetap membaca karena bagi saya membaca yang tidak sekedar itu lebih penting dari menulis kalau bagi saya pribadi. Karena sebagaimana yang diwariskan Hairil secara tersirat bahwa puisi itu bukan soal kuantitas, tapi lebih kepada kualitas. Saya kira itu. Jadi mohon maaf kalau justru jadi bumerang ya ke kelas Bang Subhan. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bang Sofyan. Demikian Bang di Tidore ya. Untuk kawan-kawan di Tidore. Baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung kelas kita pada malam hari ini ya. Barangkali sebagai closing statement Bang Sofyan, untuk materi pada malam hari ini lebih dekat dengan puisi. Begini, saya tahu bahwa kelas daring Elipsis ini banyak mengundang instruktur tamu ya istilahnya ya Bang Subhan ya. Yeah. Dan mungkin juga sebelum saya sudah ada orang yang bicara soal puisi. Kelas menulis daring ini bagi saya sebenarnya adalah miniatur seseorang dalam memandang puisi. Gitu. Misalnya dalam pandangan saya puisi itu C, kemudian di pandangan tamu sebelum atau selanjutnya bisa jadi A, bisa jadi B. Lantas kenapa kok setiap orang itu berbeda-beda memandang puisi? Yaitu yang disebut sudut pandang. Sudut pandang penyair di dalam menulis puisinya itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal di dalam penyairan. Jadi kita harus berjuang menemukan sudut pandang baru dari masing-masing kita melihat tema untuk ditulis jadi puisi. Jadi jangan sampai temanya sudah berulang, sudut pandangnya pun sama. Itu sebisa mungkin dihindari. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bang cara membuat sudut pandang sendiri, membuat sudut pandang baru di dalam nulis puisi ya? Pertama itu tadi, banyak membaca yang tidak sekadar, kemudian banyak berpikir yang tidak sekadar juga. Kemudian banyak berdiskusi juga dengan orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman di bidang itu. Misalnya ada Bang Subhan di sini yang bisa diajak ngobrol atau para orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya yang berada di kelas ini. Itu jadi bisa sharing terus lah soal puisi. Sampai akhirnya kita menemukan sudut pandang kita sendiri terhadap puisi yang kita tulis. Saya pikir itu closing statement dari saya. Yang terakhir, misal ada yang bertanya, apakah puisi itu tidak boleh indah, Bang? Apakah puisi tidak boleh bermakna? Boleh, gitu. Boleh indah, boleh bermakna. Tapi yang saya sebut di awal tadi, tidak harus ya. Tidak harus. Tidak harus indah agar kita tidak terjebak pada kata-kata yang cuma lompatan kata-kata atau gombalisme, romantisme, dan lain semacamnya yang cuma berindah-indah dengan kata. Gitu. Puisi juga tidak harus bermakna agar kita tidak terjebak pada khotbah, kepada
memaksakan diri menyampaikan pesan melalui puisi. Semacam tidak. Jadi itu yang saya maksud. Puisi itu tidak harus indah, tidak harus bermakna. Yang penting intens saat kita nulis puisi. Kemudian ada keterkaitan dari masing-masing puisi itu, baik dari tataran tubuh puisinya ataupun struktur batin puisinya. Nah, pernyataan paling terakhir dari saya sangat terngiang-ngiang dengan ucapan Pak SCB ya, Pak Ustadz Jago tadi, bahwa kita boleh pensiun menulis puisi, kita boleh pensiun menjadi penyair itu kapan saja. Kita boleh itu. Tetapi saat kita sedang menulis puisi, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itu Bang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sofyan R.A. Zaid telah hadir sebagai instruktur tamu di kelas menulis daring pada malam hari ini. Statementnya sangat luar biasa ya, closing statementnya, terutama poin sudut pandang tadi ya, sudut pandang bahwa sudut pandang seorang penyair dalam menulis puisi itu adalah hal paling mahal. Tema berulang tapi sudut pandang sama, ini yang perlu dihindari, karena hakikatnya di bawah matahari itu ya tentu selalu tidak ada yang sama, akan berubah-ubah ya, tidak ada yang berbeda di bawah matahari. Tapi bagaimana sudut pandang seorang penyair agar mereka bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa di kemudian hari. Puisi yang berhasil adalah puisi yang dituliskan, karena tidak ada puisi yang berhasil tanpa dituliskan. Namun persoalan berterima puisi yang berhasil dituliskan itu adalah proses. Nah, intinya teman-teman kita pada malam hari ini diharapkan untuk terus berproses, menulis, dan menulis. Bang Sofyan, terima kasih banyak untuk waktunya, sehat dan sukses selalu, dan di lain kesempatan semoga berkenan kembali hadir di ruang kelas menulis daring. Dan terima kasih kepada teman-teman, baik peserta aktif kelas menulis daring maupun peserta lainnya yang hadir di ruang ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan silakan manfaat itu disebarkan kembali kepada banyak orang agar manfaatnya semakin luas. Perbanyak maaf, kelas pada malam hari ini kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang semuanya. Ya, baik. Terima kasih.